Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam. Ya, dimana di episode nanti malam kita semua akan dikejutkan dengan kembalinya sosok pemain lama yang biasanya sering menyakiti Saleha. Nah, sosok itu adalah Bu Siska. Ya, di episode nanti malam Bu Siska akhirnya telah kembali. Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi setelah Bu Siska akhirnya kembali? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa selama ini Bu Siska memang berada di rumah sakit jiwa ya kawan-kawan, karena Bu Siska pura-pura gila pada saat hendak ditangkap oleh pihak kepolisian setelah Bu Siska menyebabkan Saleha keguguran. Dan setelah itu memang Bu Siska tidak pernah terlihat lagi. Ya, namun di episode nanti malam kita akan menyaksikan acting terbaru dari Bu Siska ya kawan-kawan, dimana Bu Siska akhirnya comeback atau kembali ke alur cerita sinetron Saleha. Setelah Ferdi di episode sebelumnya juga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan. Saat itu Saleha dan juga Nando ketika pulang terlihat begitu sangat lelah untuk melewati hari tersebut ya kawan-kawan. Bahkan ketika di kamar, Saleha pun tertidur di dada Nando ya kawan-kawan sambil memeluk Nando. Itu memperlihatkan atau menandakan bahwa Saleha dan juga Nando benar-benar sangat lelah hari itu. Sementara itu di sisi lain saat itu Bu Heni benar-benar sedang merawat Pak Rahmat dengan penuh kasih sayang. Ya, meskipun dulu Pak Rahmat meninggalkan Bu Heni dengan beban yaitu Nando dan juga Wina, bahkan beban hutang yang sangat banyak. Namun sepertinya hati Bu Heni mudah untuk memaafkan orang lain. Bu Heni bahkan merawat Pak Rahmat seperti suaminya sendiri, meskipun sekarang mereka tidak memiliki ikatan apapun. Sementara itu di sisi lain, Ferdi terlihat sedang kesal ya kawan-kawan di dalam penjara. Dan Ferdi mengatakan bahwa dirinya pasti akan segera keluar dari tempat ini. Dan Ferdi sudah memiliki rencana untuk memberi perhitungan atau mungkin balas dendam kepada Nando dan juga Saleha. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Ferdi terlihat sedang berada di dalam mobil dengan seorang wanita. Ferdi terlihat masih mengenakan baju tahanan, itu berarti Ferdi kabur dari penjara ya kawan-kawan. Dan setelah wanita itu membuka maskernya, ternyata wanita itu adalah Siska. Ya, lagi-lagi Siska datang dalam kehidupan Saleha untuk menghancurkan Saleha dan juga Nando. Dan kali ini Siska juga telah membebaskan Ferdi dari penjara. Awalnya Mimin mengira bahwa Ferdi akan bertaubat ya kawan-kawan setelah di penjara, namun ternyata Siska datang untuk mencegah semua itu. Siska akan memanfaatkan sifat temperamen Ferdi untuk bisa menghancurkan Nando dan Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Siska tidak langsung pulang ya kawan-kawan. Siska malah justru datang ke rumah Dita terlebih dahulu. Di sana mereka menyusun strategi dan juga rencana apa yang akan mereka lakukan ke depannya untuk bisa merebut semua harta kekayaan Pak Rahmat. Karena memang sebelumnya Dita pernah mengatakan kepada Siska bahwa saat ini
Pak Rahmat sudah tahu bahwa Ferdi bukanlah anak kandungnya. Berarti secara otomatis pewaris tunggal yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan Pak Rahmat itu adalah Nando. Namun Siska tentunya tidak mau ya kawan-kawan jika sampai Nando dan juga Henny mendapatkan semuanya. Oleh karena hal itu, Siska akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah Pak Rahmat ya kawan-kawan, dan hal ini tentunya membuat Bu Henny benar-benar sangat terkejut. Ya, pada saat itu Siska dan juga Dita mengetuk pintu rumah Pak Rahmat sehingga Bu Henny pun membukakan pintu, dan ketika pintu itu terbuka, alangkah terkejutnya Bu Henny ketika melihat Siska dan juga Dita adalah orang yang ada di balik pintu tersebut. Ya, tak hanya itu, Ferdi juga mencoba untuk memaksa Pak Rahmat untuk menandatangani surat kuasa di mana bahwa Pak Rahmat akan melimpahkan seluruh harta kekayaannya kepada Ferdi. Namun sepertinya saat itu Bu Henny melihat semua kejadian itu sehingga Bu Henny pun mencoba untuk menahan Pak Rahmat agar tidak dibawa masuk ke kamar oleh Ferdi. Namun sayangnya kekuatan Bu Henny itu belum cukup untuk menandingi Ferdi sehingga Ferdi saat itu menyeret Pak Rahmat dan mendorong Bu Henny agar menjauh dari pintu kamar Pak Rahmat. Sadar bahwa saat ini Pak Rahmat sedang dalam bahaya, Bu Henny pun langsung menelpon Nando dan memberitahu Nando bahwa Bu Siska telah kembali. Ya, Nando pun saat itu terkejut sehingga Nando langsung memacu mobilnya dengan sangat kencang. Nando tentunya tidak mau terjadi sesuatu yang buruk kepada Pak Rahmat ya kawan-kawan, apalagi ketika Bu Siska dan juga Ferdi memaksa Pak Rahmat untuk menandatangani surat kuasa tentang pelimpahan harta kekayaan dari Pak Rahmat kepada Ferdi, karena Nando merasa bahwa Ferdi dan juga Bu Siska tidak memiliki hak atas semua kekayaan Pak Rahmat, karena memang sejak dulu Siska sudah membohongi Pak Rahmat dengan mengatakan bahwa Ferdi adalah anaknya, padahal jelas-jelas Ferdi bukanlah anak kandung Pak Rahmat. Dan tentunya Pak Rahmat pun tak sebodoh itu ya kawan-kawan yang bisa langsung menandatangani surat-surat pengalihan kekuasaan tersebut kepada Ferdi, karena Pak Rahmat tidak mau jika harta kekayaannya itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti Ferdi, Siska, dan juga Gania. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.